kepada generasi muda dengan penerapan nilai-nilai moral Pancasila dan rasa cinta tanah air. Nah, sebelumnya perkenalkan kami dari Universitas Bina Informatika dengan saya Alia Jaya Akrobi. Saya hadir kami Nah, untuk ini materi yang akan kami gunakan. Sebelumnya materi-materi yang akan kami bahas itu ada empat. Yang pertama adalah faktor penyebab terjadinya perundungan. Lalu yang kedua ada dampak perundungan pada korban. Lalu yang ketiga ada upaya preventif, pencegahan tindakan perundungan. Yang keempat ada peran nilai Pancasila dan rasa cinta tanah air dalam upaya mencegah perundungan. Nah, bullying itu apa sih? Bullying itu berasal dari bahasa Inggris, yaitu dari kata lembur yang berarti bantai yang sedang begitu. Kenapa namanya bullying? Karena kan awalnya bully itu kan bantai. Nah, karena bully itu kayak menjurus itu kan. Nah, jadi kata bully itu dari kata asli dari kata bantai. Dalam artian dia suka menjurus gitu loh. Nah, itu dia uraikan dari suatu tindakan destruktif. Dan tindakan destruktif itu adalah tindakan yang dalam menghancurkan itu loh. Jadi kayak yang awalnya tenang jadi menghancur gitu. Secara etimologi kata bully itu berarti membentak. Orang yang mengganggu yang lemah. Istilah bully dalam bahasa Indonesia itu dapat digunakan untuk menganggap perundungan di Indonesia. Secara terminologi, menurut Orwell, bullying adalah perilaku yang disengaja terjadi berulang-ulang dan adanya penyalahgunaan kekuasaan dari pelaku. Menurut FSBI, data jumlah korban perundungan yang ada di Indonesia pada tahun 2023 sebanyak 30 kasus, di mana sebanyak 50% terjadi pada anak SMP, 30% terjadi pada anak SD, dan 10% terjadi pada anak SMA, SMK, dan sederajat. Faktor yang menyebabkan terjadinya perundungan yaitu penggunaan kekerasan, ancaman, atau pelaksanaan dari faktor ini itu orang yang melakukan komunikasi, perilaku yang berbeda dan cara bebas. Perbuatannya dimensi dewasa sebagai perilaku orang tua tidak pasiran ekonomi. Dan dalam faktor sekolahnya, orang yang mengalami dulu budaya sekolah, masyarakat, sekolah budaya, tidak sehat lingkungan sosial, dan faktor teknologi. Mempengaruhi budaya asing dimasuk, orang yang melakukan kontrol dari media sosial, malah melakukan cek akan informasi. Selanjutnya aku menjelaskan dampak dari perundungan pada korban maupun pelaku bullying. Kenapa sih kita harus dibully gitu kan? Kayak kita kesel, kita marah sama orang. Terus kayak kesulitan fokus untuk suatu hal. Biasanya kayak yang sebagai korban kita tuh selalu takut kayaknya di sekolah. Takut kayak nggak bisa sekolah, takut dibully lagi gitu. Terus kayak ada kayak insecure itu maksudnya sama aja kayak kita merasa nggak percaya diri. Kayak apa namanya, kita nih udah oke nggak sih? Terus ada muncul gejala psikosomatis, terus ada lari tinggi dari lingkungan yang mana kayak kita kayak tadi kita nggak punya rasa percaya diri, kayak merasa sebenarnya kita nggak mau kemana lagi di rumah aja dan sulit menjalin hubungan dan percaya sama orang lain. Karena dari kita sebagai korban kita jadi nggak percaya lagi sama orang, kayak merasa kita nih orang nih kenapa sih gitu lagi. Terus muncul gejala gangguan mental, biasanya ya rasa takut lagi, rasa kecemasan, terus kayak ada upaya preventif menengah perundungan, mencegah perundungan. Ada kebijakan aturan hukum yang tegas, ada seminar hak asasi manusia, penggunaan teknologi, partisipasi antar siswa dan elemen masyarakat dalam penegakan HAM. Yang keempat, peran nilai Pancasila dan rasa cinta tanah air dalam upaya mencegah perundungan.
nilai Pancasila dan Dasar Cipta Tanah Air. Yang pertama adalah mempelajari sejarah kemerdekaan Indonesia. Yang kedua, mendalami rasa cinta tanah air dan budaya nasional. Yang ketiga, menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Dan keempat, mempelajari pendidikan kewarganegaraan. Lalu ada kata-kata yang masih bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kesatuan bangsa itu tuh sangat penting. Kenapa? Kesatuan bangsa itu sangat penting karena kesatuan bangsa itu akan mencegah kita dari yang namanya bakalan yang namanya teknologi sekarang udah maju ya kan. Itu kan biasanya banyak dari media barat, media luar asing, luar negeri itu kayak yang memecah belah kita. Nah, oleh karena itu kita harus cara biar bisa dipecah belah itu kita harus yang namanya bersatu agar kita bisa diadu domba oleh mereka. Kenapa? Karena kalau misalnya kita udah bisa diadu domba, itu akan lebih mudah untuk memecah belah kita dari dalam dan bisa nanti kita bisa perang sama yang lain gitu. Oleh karena itu, kesatuan bangsa kita itu adalah harta yang tak ternilai karena itu tadi kalau misalnya kesatuan bangsa kita pecah, kita bisa lebih mudah diadu domba yang menyebabkan kita terjadinya perang. Sama kita itu bisa perang gitu. Nah, mari jadikan rasa persaudaraan kita itu sebagai benteng yang kuat dan jangan biarkan bayangan perundungan itu merusak keutuhan dan kebersamaan kita. Jadi kita nggak boleh melakukan perundungan karena itu bisa memecah dari kesatuan bangsa kita, kesatuan kita. Nah, kurang lebihnya mungkin ada yang ingin ditanyakan, ada yang ingin bertanya sebelumnya. Kurang lebihnya mungkin kakak presentasinya seperti ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih sebelumnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah. Ayo.